Kalian pernah nggak naik taksi online tapi supirnya adalah direktur dari sebuah perusahaan? Ini terjadi pada saya beberapa waktu yang lalu. Dan ini mind blowing sih. Apa ya alasannya kok dia udah jadi direktur perusahaan tapi masih mau jadi supir taksi online? Saya mau cerita dulu dan nanti alasannya ada di akhir cerita. Dan kamu nggak akan nyangka kalau misalkan ternyata itu alasannya. Suatu hari saya berangkat ke Bandara Soekarno-Hatta naik taksi online. Ya biasalah ya nanya-nanya. Bapak udah berapa lama jadi supir taksi online? Ya udah beberapa bulan sih mas. Oh, ini pekerjaan utama atau pekerjaan sampingan pak? Pekerjaan sampingan mas, saya udah punya pekerjaan utama. Oh, apa itu pekerjaan utamanya pak? Dan ini yang dia bilang teman-teman. Dan saya nggak nyangka ini jawabannya. Mohon maaf mas, bukan maksudnya mau sombong, tapi saya udah punya perusahaan. Hah? Kaget dong saya. Hah? Bapak udah punya perusahaan pak? Akhirnya dia ceritalah. Dan setelah beliau cerita, saya baru tahu bahwa beliau adalah seorang direktur perusahaan pakan ternak yang sukses di Bekasi. Makin penasaran dong saya. Bapak udah jadi direktur, kenapa masih mau jadi supir taksi online pak? Terus dia jawabannya begini, dan saya nggak nyangka ini jawabannya. Dia bilang, saya dulu diajarin dari kecil mas bahwa ketika saya kerja jangan pernah yang dicari adalah uangnya, tapi yang dicari adalah berkah dan kebermanfaatan kita untuk orang lain. Nah di perusahaan saya itu kan produknya pakan ternak pak ya, jadi saya nggak bermanfaat secara langsung kepada orang lain, paling cuma pegawai-pegawai saya aja, karyawan-karyawan saya aja yang bisa saya bahagiakan. Saya pengen bermanfaat untuk orang banyak. Dan ini adalah jalan saya gitu ya. Ini adalah jalan saya untuk saya bisa membahagiakan banyak orang, bermanfaat untuk orang lain. Ketika mereka sampai selamat pada tujuannya, tepat waktu pada tujuannya, itu kan jadi kebaikan buat saya. Tapi anehnya Pak, ini ada satu kalimat yang nempel banget di kepala saya. Tapi anehnya Pak, sejak saya jadi supir taksi online, bisnis saya, perusahaan saya itu omsetnya meningkat. Masya Allah. Akhirnya dengan perkataan itu, saya teringat dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Rasulullah pernah bersabda bahwa barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan ditangguhkan kematiannya, hendaklah ia menyambung silaturahim. Dan inilah yang dilakukan sama si bapak itu. Jadi ketika dia kerja, dia fokusnya bukan lagi tentang uang. Dia fokusnya adalah bagaimana caranya diri dia bisa membahagiakan orang lain, bisa memuliakan orang lain, bisa bermanfaat untuk orang lain. Dan ketika fokusnya adalah memuliakan dan membahagiakan orang lain, bagaimana caranya diri ini bermanfaat untuk orang lain, maka disitulah rezekinya berlimpah. Maka teman-teman semua, pelajarannya adalah kalau misalkan teman-teman pengen rezekinya berlimpah, lebih diluaskan rezekinya, ditambahin rezekinya sama Allah, fokuslah pada kebahagiaan yang bisa kita berikan kepada orang lain.